Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safarina dengan NIM 4602022. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur. Jurusan akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, sistem pemerintahan negara dan sistem pemerintahan daerah. Adapun materi yang akan saya jelaskan pada hari ini yaitu 1. Hubungan MPR dengan DPR dan DPD. 2. Hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan MK. 3. Hubungan DPD dan MK. Hubungan antara lembaga negara. Reformasi yang terjadi tahun 1998 telah menghasilkan perubahan, salah satunya yaitu amandemen terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bertujuan untuk 1. Menyempurnakan peraturan dasar tentang tatanan negara. 2. Pembagian kekuasaan. 3. Penambahan lembaga negara. Dengan perubahan-perubahan tersebut diharapkan dapat mewujudkan prinsip mengawasi dan menyeimbangkan antar lembaga negara. Adapun bentuk saling mengawasi dan saling menyeimbangkan antar lembaga negara dapat terlihat dari bentuk hubungan antar lembaga negara. Hubungan MPR dengan DPR dan DPD. MPR, DPR, dan DPD merupakan lembaga legislatif yang dipilih rakyat melalui pemilu umum setiap 5 tahun sekali. MPR diatur di dalam pasal 2 dan 3 dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sedangkan DPR diatur di dalam pasal 19-22 dan DPD diatur di dalam pasal 22C-D. Secara umum, hubungan antara lembaga MPR, DPR, dan DPD begitu erat karena keanggotaan MPR terdiri dari DPR dan DPD, sehingga pelaksanaan tugas MPR juga menjadi tugas dari anggota DPR dan DPD saat berkedudukan sebagai anggota MPR. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan juga Mahkamah Konstitusi. Hubungan antara DPR dengan Presiden, DPD, MPR, dan juga Mahkamah Konstitusi terlihat dalam hubungan tata kerja antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan undang-undang. Kekuasaan DPR dalam membentuk undang-undang harus mendapatkan persetujuan Presiden. Dalam pembentukan undang-undang, DPD juga berwenang untuk ikut mengusulkan, membahas, dan mengawasi undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Selain itu, DPR dalam menetapkan APBN juga harus memperhatikan pertimbangan dari DPD. Yang kedua, pemberhentian Presiden. DPR memiliki fungsi pengawasan yang digunakan untuk mengawasi Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Apabila DPR berpendapat bahwa Presiden melanggar Undang-Undang Dasar, DPR dapat mengajukan usul pemberhentian Presiden kepada MPR. Namun, sebelumnya, usul tersebut harus melibatkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memberikan keputusan.
Selanjutnya, kita akan membahas tentang hubungan DPD dengan BPK. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, adapun hubungan kerja antara DPD dengan BPK terlihat dari yang pertama, laporan keuangan dari BPK kepada DPD. Dalam pasal 23E dijelaskan bahwa BPK memberikan hasil pemeriksaan keuangan kepada DPD. Yang kedua, pemilihan anggota BPK. Dalam pasal 23F, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. Dari kedua hal tersebut, kita bisa melihat bahwa terdapat suatu hubungan kerja antara lembaga DPD dengan lembaga BPK. Baik, mari kita membahas materi yang kedua, yaitu sistem pemerintahan negara Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia terbagi menjadi 3 lembaga, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Mari kita simak pembahasannya. Dalam pemerintahan, Indonesia memiliki 3 lembaga utama yang menjalankan pemerintahan, yakni lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki tugas tersendiri. Mari simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Kedudukan lembaga eksekutif dipegang oleh kepala pemerintahan, yakni presiden dan wakilnya, serta menteri-menteri. Tugas lembaga eksekutif dibagi menjadi beberapa. Bidang administratif, bidang legislatif, bidang keamanan, bidang yudikatif, bidang diplomatik. Lembaga legislatif. Lembaga yang bertugas mengawasi undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang. Tujuan lembaga legislatif meliputi meningkatkan kesejahteraan rakyat dan berpihak pada rakyat, menjaga keseimbangan kekuasaan antar lembaga pemerintahan, dan memperkuat hubungan pemerintah dengan rakyat. Tugas lembaga legislatif: menyusun anggaran dan rencana pembangunan nasional, menetapkan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, menetapkan peraturan berkaitan dengan pemerintah, pengawasan undang-undang dan kebijakan pemerintah, persetujuan kebijakan dan pengangkatan pejabat negara. Lembaga yudikatif. Lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberikan keadilan, dan memutuskan perselisihan hukum. Lembaga ini berperan dalam fungsi kekuasaan, kehakiman. Yang termasuk lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Khusus. Lembaga yudikatif. Tugas lembaga yudikatif: menerima dan memeriksa perkara, memberikan putusan, pengawasan penegak hukum, penyelesaian sengketa, memberikan interpretasi hukum. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Berikut adalah contoh nyata sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan daerah. Indonesia will soon welcome a new president. Candidate Prabowo Subianto has declared victory following a quick count of votes from Wednesday's presidential election. Exit polls showed Subianto with an absolute majority of votes above the threshold of 50% nationwide and 20% in half of the country's provinces. Yunjin with more. Indonesian Defense Minister and former General Prabowo Subianto has declared victory in Indonesia's presidential election after unofficial vote counts showed him with a significant lead ahead of his rivals. While the official tally results by the Election Commission are yet to be released, the 72-year-old former Special Forces commander has secured about 58% of the votes, according to 4 pollsters based on quick count ballots from a sample of voting stations across the country. Subianto taking an absolute majority of votes above the threshold of 50% nationwide and 20% in half of the country's provinces means a runoff vote would not be required. The quick counts are based on actual votes at a sample of polling stations across Indonesia.
Subianto's rivals Ganjar Pranowo and Anies Baswedan have not yet conceded defeat and urged the public to await the official result, which is expected by March 20th at the latest. Informasi lainnya, Saudara, kampung nelayan di Desa Randuboto, Gresik, Jawa Timur sukses menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh terpadu. Pilot proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Bappenas menghasilkan kampung nelayan yang bersih dan tertata rapi. Kampung nelayan di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, Jawa Timur langsung jadi pusat percontohan. Para peserta dari 67 kabupaten kota dan 26 provinsi yang mendapatkan dana aluran khusus atau DAK tematik PPKT dari Kementerian PPN Bappenas datang untuk belajar menghilangkan kesan kumuh. Penjelasan dan tanya jawab tentang bagaimana kebersihan dan kerapian kampung nelayan terwujud didapat setelah berkeliling melihat kesuksesan program ini. Ini menjadi ekosistem yang sangat luar biasa. Karena saya melihat kota-kota lain itu belum ada seperti di Desa Randuboto tentunya, bahwasanya bagaimana ini dikelola oleh Dinas Pariwisata menjadi pariwisata yang sangat menarik, terutama di Kabupaten Gresik ya. Desa Randuboto menjadi pilot project atau sebagai desa percontohan karena dinilai sukses menyelesaikan permasalahan pemukiman kumuh terpadu usai menerima manfaat program dari Kementerian Bappenas Medio 2021 lalu. Program ini akhirnya ditunjuk oleh Bappenas sebagai pilot project nasional. Dan untuk 2023 nanti kita akan membangun lagi dengan anggaran sebesar 14 miliar untuk kawasan 2 yang terdiri dari bedah rumah 161 unit dan juga 2 sanitasi, di samping itu juga jalan saluran dan ipal komunal. Penanganan kumuh terpadu yang mengkolaborasikan 3 bidang, air minum, sanitasi termasuk persampahan, serta perumahan dan permukiman yang terintegrasi dengan Minapolitan hingga menjadikan desa ini mampu bersaing dalam sektor pariwisata. Konsep ini intinya adalah dilakukan secara komprehensif. Langkah awalnya adalah penataan tanah, konsolidasi tanah bahasanya ATR BPN biasanya. Konsolidasi tanah ini bagaimana pemerintah desa mengedukasi masyarakat yang penataan kumuh ini agar terkonsep secara rapi. Pemerintah Kabupaten Gresik sangat antusias dalam menjalankan program kerjasama dengan Kementerian